Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Siapa yang pernah melihat atau memelihara kucing di rumah? Bagus sekali. Menurut kalian, apakah kucing langsung lahir dalam ukuran besar? Tentu tidak ya. Kucing lahir sebagai anak kucing yang kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, ternyata semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut disebut siklus hidup atau daur hidup. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, khususnya pada hewan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengenali tahapan siklus hidup beberapa hewan dan membedakan jenis metamorfosis yang terjadi pada hewan tersebut. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga menjadi dewasa dan menghasilkan keturunan. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk tubuh secara drastis selama pertumbuhannya. Perubahan ini disebut metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara fase muda dan fase dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna memiliki tahapan pupa dan kepompong. Contohnya adalah kupu-kupu. Tahapan siklus hidup kupu-kupu adalah yang pertama telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga pupa atau kepompong, yang keempat adalah kupu-kupu dewasa. Dari ulat menjadi kupu-kupu terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang tidak terlalu berbeda antara fase muda dan dewasa. Contohnya adalah belalang. Tahapan siklus hidup belalang yaitu yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiga belalang dewasa. Belalang tidak memiliki fase pupa atau kepompong. Sekarang kita akan melakukan kegiatan kelompok. Kakak telah menyiapkan beberapa kartu gambar yang berisi tahapan siklus hidup hewan. Tugas setiap kelompok adalah mengamati gambar yang diberikan, menyusun gambar sesuai urutan siklus hidup yang benar, menentukan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang kelompok pertama silakan maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok pertama. Kelompok tersebut sudah mampu menjelaskan urutan siklus hidup dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berikutnya silakan maju. Sangat baik. Dari hasil diskusi tadi, kita dapat mengetahui bahwa setiap hewan memiliki tahapan pertumbuhan yang berbeda-beda. Anak-anak, perlu diingat bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki fase telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya melalui tahapan telur, nimfa, dan dewasa tanpa fase kepompong. Kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Sekarang, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan singkat.
Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Pertanyaan kedua, sebutkan urutan siklus hidup kupu-kupu. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Bagus sekali, sebagian besar sudah dapat menjawab dengan benar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita telah mempelajari bahwa siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Beberapa hewan mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kupu-kupu merupakan contoh metamorfosis sempurna. Belalang merupakan contoh metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga materi tentang siklus hidup makhluk hidup dapat menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengulang kembali materi yang sudah dipelajari di rumah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.